Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Naf'an Rahmatul Haq, Yanuari Devita Amelia, Nuni Ismu Hidayah akan memaparkan hasil diskusi kita, yaitu tentang pendidikan Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Pembahasan tentang teori kedatangan Islam di Nusantara memiliki beberapa pendapat di kalangan beberapa ahli. Pendapat tersebut berkisar pada 3 masalah pokok, yakni asal-muasal Islam berkembang di wilayah Nusantara, pembawa dan pendakwah Islam, dan kapan sebenarnya Islam mulai muncul di Nusantara. Islam datang ke Indonesia ketika pengaruh Hindu dan Buddha masih kuat. Kala itu, Majapahit masih menguasai sebagian besar wilayah yang kini termasuk wilayah Indonesia. Masyarakat Indonesia berkenalan dengan agama dan kebudayaan Islam melalui jalur perdagangan, sama seperti ketika berkenalan dengan agama Hindu dan Buddha. Melalui aktivitas niaga, masyarakat Indonesia yang sudah mengenal Hindu-Buddha lambat laun mengenal ajaran Islam. Persebaran Islam ini pertama kali terjadi pada masyarakat pesisir laut yang lebih terbuka terhadap budaya asing. Setelah itu, barulah Islam menyebar ke daerah pedalaman dan pegunungan melalui aktivitas ekonomi, pendidikan, dan politik. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia tidak berlangsung secara revolusioner, cepat dan tunggal, melainkan berevolusi lambat laun dan sangat beragam. Dan dalam perkembangan selanjutnya, bermunculan banyak kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Samudra Pasai dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Kemudian, sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Setelah masuknya Islam di Indonesia, hal tersebut memberi dampak pada sistem pendidikan yang sudah ada pada masa itu dan terus berkembang hingga saat ini. Corak pendidikan pada masa pra-Islam dipengaruhi oleh agama yang telah ada pada masa tersebut. Pada masa pra-Islam, di Indonesia telah ada kerajaan-kerajaan yang masyarakatnya mayoritas menganut agama Hindu, seperti Kerajaan Kutai dan Kerajaan Majapahit. Corak pendidikan berbentuk watonan atau halakoh dan sorongan ada kemiripan dengan sistem yang berlangsung di lingkungan kerajaan tersebut. Pada hakikatnya, pendidikan Islam mulai berkembang sejak terjadinya kontak dagang antara pedagang-pedagang Muslim dengan produk pribumi. Nilai dan hukum dagang yang dianut dalam sistem perdagangan internasional pada saat itu adalah nilai-nilai Islam, sehingga yang dapat membina hubungan dagang adalah mereka yang telah menerima dan mengamalkan hukum dagang Islam tersebut. Pendidikan agama pada periode awal tersebut berlangsung di lingkungan keluarga. Para mubalik meluangkan waktunya untuk mengajarkan agama kepada pemilik rumah yang mereka tempati menginap. Bagi orang dewasa diajarkan pengetahuan agama yang terkait dengan pelaksanaan ibadah, terutama tata cara sholat 5 waktu. Bagi anak remaja diajarkan mengaji. Bagi anak-anak dan remaja diajarkan mengaji. Hal ini menegaskan posisi para pedagang yang menjalankan aktivitas ganda, selain sebagai pendatang dengan tujuan memasarkan barang dagang juga sebagai mubalik, penyebar ajaran Islam. Namun secara umum, perkembangan selanjutnya terbentuklah komunitas-komunitas Islam di kota-kota pelabuhan di mana pedagang mubalik Islam membangun masjid. Ulama dan guru-guru mulai berdatangan, pengajian-pengajian diselenggarakan dengan mengambil tempat di masjid-masjid, langgar atau rumah ulama dan para guru. Tempat-tempat pengajian ini kemudian ada yang berkembang menjadi sistem pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem pendidikan surau atau langgar. Sistem pendidikan ini adalah proses awal dari banyaknya perkembangan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sistem pendidikan tersebut memiliki tujuan utama yaitu agar murid dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan belum ada kajian yang terlalu mendalam untuk memahami isinya. Penyelenggaraan pendidikan ini tidak memungut biaya, tergantung pada kerelaan pada orang tua murid yang boleh saja memberikan sesuatu sebagai wujud rasa terima kasih orang tua kepada guru anaknya yang mungkin sekali ia adalah gurunya juga. Apakah itu berupa benda atau uang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan salah satu dari karakteristik penting dalam pendidikan surau atau langgar ini adalah hubungan antara guru dan murid yang berlangsung terus-menerus walaupun murid telah melanjutkan pelajarannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada sistem pendidikan pesantren. Sejarah telah membuktikan bahwa kehadiran kerajaan Bani Umayyah menjadikan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan sehingga masyarakat Islam tidak hanya belajar di masjid, tetapi juga
pada lembaga pendidikan lainnya seperti kutab. Nah, kutab inilah yang kemudian lebih dikenal di Indonesia dengan istilah pondok pesantren dengan karakternya sendiri, yaitu adanya kiai, santri, masjid, dan pondok. Mengenai tujuan terbentuknya pondok pesantren di Indonesia, HM Arifin membedakannya menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum, yaitu membimbing anak didik menjadi manusia yang berkepribadian muslim, yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi mubalik di tengah-tengah masyarakatnya sesuai dengan kapasitas ilmu agama yang dimilikinya. Tujuan khusus yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga ada sistem pendidikan madrasah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhaimin dan Abdul Mujib, bahwa kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam sebagai usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah sesuatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusnya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Adanya sikap mental segolongan umat Islam khususnya santri yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan mereka, sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi. Perbedaan madrasah dengan pesantren yaitu pesantren ciri khas pelajarannya adalah spesifik pelajaran agama, sedangkan di madrasah selain diajarkan pengetahuan agama yang dominan juga diajarkan pelajaran umum. Madrasah mengintegrasikan pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Kemudian sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat NU ini didirikan pada 31 Januari 1926 dan bergerak dalam bidang sosial keagamaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai penggerak di balik pembentukan NU. NU adalah organisasi Islam terbesar di Hindia Belanda dan berkembang pesat pada 1940-an. Pengurus besar Nahdlatul Ulama dibagi dua badan, yaitu Syuriah, Badan Keulamaan, dan Tanfidiyah, Badan Eksekutif, yang dipimpin oleh sebagian besar beranggotakan saudagar dan pengusaha kecil. Pada masa awal, Syuriah diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan diberi gelar Rais Akbar. Ahmad Dahlan sebagai wakil ketua, Kiai Abdul Wahab Hasbullah sebagai sekretaris, dan para anggota yang sebagian besar berasal dari Jawa Timur. Lahirnya Nahdlatul Ulama mempunyai tujuan, yaitu berpegang teguh pada satu mazhab dari 4 mazhab. Secara langsung NU menolak Islam modernis yang berpandangan akan kebebasan memilih dan mencampur 4 mazhab tersebut. Sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan, NU mencoba memberikan pelayanan-pelayanan dalam bidang pembangunan madrasah, memberikan pelayanan yang baik terhadap anak yatim dan orang miskin, meningkatkan perekonomian mereka, merawat buku-buku pelajaran yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dengan prinsip-prinsip ahli bid'ah. Mungkin dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama dalam konsep pendidikan merupakan manifestasi dari kehidupan keagamaan, sosial, dan budaya dari para kiai. Dengan demikian, pesantren, Nahdlatul Ulama, dan para kiai sebagai sentral selalu mengaitkan diri dalam membentuk masyarakat. Kekompakan itu merupakan lembaga yang mempunyai peran kuat dalam perkembangan dan masyarakat Islam. Pada kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan melalui institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pendidikan Islam memberikan pengaruh terhadap sosio-kultural dalam arti memberikan wawasan filosofi, arah pandangan, motivasi perilaku, dan pedoman perubahan sampai terbentuknya suatu realitas sosial baru. Yang kedua, pendidikan Islam dipengaruhi oleh perubahan sosial dan lingkungan sosial kultural dalam penentuan sistem pendidikan. Pesantren adalah model pendidikan yang sama tuanya dengan Islam di Indonesia. Jika dilihat dari keberadaannya, pesantren merupakan institusi pendidikan dan dakwah agama Islam. Ia lahir di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal sekolah dan universitas.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren mempunyai andil besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam wacana ini, menjalankan fungsi pendidikan merupakan tugas pokok dari semua pesantren. Pendidikan NU mempunyai dua ciri yang esensial. Yang pertama yaitu al-i'timad 'alan nafsi atau berdikari. Yang kedua yaitu fil istimaiyah atau masyarakat. Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Berikut ini beberapa tokoh yang memiliki peran penting dalam berdirinya Nahdlatul Ulama. Yang pertama ada Syekhuna Khalil Bangkalan. Beliau merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang memberikan tasbih dan tongkat kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai isyarat awal pendirian Nahdlatul Ulama. Yang kedua ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan Rais Akbar yang terpilih pada Muktamar NU yang pertama pada tahun 1926 di Surabaya hingga Muktamar NU ke-17 pada tahun 1947 di Madiun. Beliau juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Yang ketiga ada Hasan Kipo. Beliau merupakan Ketua Tanfidiyah yang terpilih pada Muktamar NU pertama pada tahun 1926 di Surabaya. Yang keempat ada Ridwan Abdullah. Beliau merupakan tokoh yang mencetuskan lambang Nahdlatul Ulama. Yang keenam ada As'ad Syamsul Arifin. Beliau merupakan tokoh yang berpengaruh pada saat menjelang berdirinya Nahdlatul Ulama sekaligus sebagai mustasyar PBNU. Yang ketujuh ada Ahmad Nur. Beliau merupakan Ketua Tanfidiyah yang terpilih pada Muktamar NU keempat. Yang kedelapan ada Mahfud Siddiq. Beliau merupakan Ketua Tanfidiyah yang terpilih pada Muktamar NU ke-12 di Malang pada tahun 1937 sampai Muktamar NU ke-13 di Surabaya. Yang kesembilan ada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau merupakan Rais Am yang terpilih pada Muktamar NU ke-24 di Bandung pada tahun 1967. Yang ke-10 ada Kiai Haji Bisri Syamsuri. Beliau merupakan Rais Am yang terpilih pada Muktamar NU ke-25 pada tahun 1971 di Surabaya. Yang ke-11 ada Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan Ketua Tanfidiyah yang terpilih pada Muktamar NU di Palembang pada tahun 1951. Dan yang ke-12 ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau merupakan Ketua Tanfidiyah yang terpilih pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada tahun 1984 dan Muktamar NU ke-29 pada tahun 1994 di Tasikmalaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi Muhammadiyah diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah didirikan pada 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 di Kampung Kauman, Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tanggal 20 Desember 1912, organisasi ini mengajukan pengesahannya dengan mengirimkan Statutan Muhammadiyah atau Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama tahun 1912 yang pada akhirnya disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Faktor yang menjadi latar belakang berdirinya organisasi Islam Muhammadiyah adalah ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan menyadari banyaknya masyarakat Indonesia yang menganut Islam dengan berbagai macam pengaruh mistik yang merupakan dampak dari adaptasi masyarakat antara beberapa tradisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, serta karena adanya pengaruh negara penjajah yang datang ke Indonesia lalu mulai menyebarkan paham modernisasi Eropa, mulai dari paham individualisme, liberalisme, rasionalisme, hingga sekulerisme. Maka, tujuan Muhammadiyah dilakukan untuk mengarahkan masyarakat Islam agar lebih memahami prinsip Islam yang sebenar-benarnya, agar masyarakat Islam bisa menjalankan dengan baik tanpa adanya pengaruh tradisi atau budaya lain yang bertentangan. Konsep pendidikan Islam Muhammadiyah. Sejak awal didirikan, Muhammadiyah telah menaruh perhatian yang besar terhadap proses perkembangan pendidikan Islam. Hal ini terlihat ketika Muhammadiyah bergabung dengan Budi Utomo dengan tujuan untuk memasukkan unsur keislaman ke dalam bidang pendidikan. Selain itu, Muhammadiyah juga mendirikan sekolah rakyat yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, yang memadukan antara sistem pendidikan pesantren dengan modernisasi barat. Di samping itu, para pemuda juga membentuk sebuah forum keilmuan yang diberi nama
Fathul Asror wa Miftahul Sa'adah, yang bertujuan untuk membentuk karakter pemuda yang kelak akan menjadi penerus kepemimpinan Muhammadiyah. Mereka juga mendirikan Hizbul Waton, yang memberikan pengetahuan, kepanduan, dan cara berorganisasi yang tetap berlandaskan pengetahuan agama dan pengetahuan umum lain. Lahirnya perhatian khusus dari Muhammadiyah dalam bidang pendidikan ini bermula dari ketidakpuasan mereka terhadap pendidikan yang dualistis, di mana sistem pendidikan barat yang lebih mengembangkan aspek intelektual maupun sistem pendidikan sekunder yang memiliki pandangan negatif terhadap agama. Untuk itu, Muhammadiyah memandang bahwa pendidikan dengan sistem tersebut sangat tidak memuaskan, sehingga lahirlah beberapa gagasan dari mereka mengenai pendidikan. Yang pertama, memasukkan pelajaran agama ke dalam lembaga pendidikan barat dengan membangun sekolah swasta yang meniru sekolah government dengan memberikan mata pelajaran agama di dalamnya. Dengan demikian, pemikiran Muhammadiyah mempunyai andil besar dalam menjadikan pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran yang diakui oleh sekolah-sekolah pemerintah. Sehingga saat ini, mata pelajaran agama tercantum sebagai salah satu bidang studi di sekolah-sekolah negeri dengan ketetapan MPRS nomor 27/MPRS/1966 pasal 2 dan 3 serta keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 008-C/U tahun 1975 yang menetapkan 9 bidang studi yang wajib diikuti oleh murid-murid yang beragama Islam. Yang kedua, penetapan sistem pendidikan barat dalam lembaga pendidikan agama dan dikompromikan antara keduanya, yakni organisasi Muhammadiyah berusaha untuk mengkompromikan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang datang dari barat yang bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang melahirkan manusia yang memiliki kedua jenis pengetahuan tersebut. Adapun bahan pelajaran yang dimasukkan ke dalam bidang agama adalah kitab-kitab fikih dan tasawuf, ilmu kalam dan kitab Risalat al-Tauhid oleh Muhammad Abduh, ilmu sejarah, ilmu hitung, menggambar, bahasa Melayu, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Muhammadiyah memadukan antara kurikulum pendidikan umum dengan pendidikan pesantren, sehingga disebut dengan istilah konsep keterpaduan pendidikan. Konsep tersebut kini semakin berkembang dalam dunia pendidikan Islam Muhammadiyah. Mereka secara tegas menolak teori pendidikan yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Tentu saja, dengan pemberikan tersebut, Muhammadiyah telah membawa pandangan baru ke dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tokoh-tokoh Muhammadiyah. Tokoh-tokoh Muhammadiyah ada banyak sekali, yaitu yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri organisasi Islam Muhammadiyah. Yang kedua yaitu Kiai Haji Ibrahim. Yang ketiga, Kiai Haji Mas Mansur. Yang keempat, Ki Bagus Hadi Kusumo. Yang kelima, A.R. Sultan Mansur. Yang keenam, Kiai Haji Ahmad Badawi. Yang ketujuh, Kiai Haji Fakih Usman. Dan yang ke-8, Kiai Haji A.R. Fahruddin. Yang ke-9, Profesor Dr. Haji Amin Rais. Dan yang ke-10, Profesor Dr. Haji Muhammadin Samsuddin. Terima kasih.